Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifhina Wulandari. Saya dari kelas reguler 1G, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Baik, di sini saya akan membawakan tentang kodifikasi Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran terjadi secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Adapun ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad pada awalnya tidak langsung dibukukan menjadi kitab seperti Al-Quran yang dimiliki umat Islam saat ini. Terdapat tahap penyusunan dan penulisan atau kodifikasi Al-Quran yang sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad. Kodifikasi Al-Quran dengan cara dihafal. Sejak awal firman Allah diturunkan, perhatian Rasulullah telah tercurah pada pembacaan dan pemahaman ayat-ayat Al-Quran. Nabi Muhammad sangat berkomitmen dalam menggemban amanah Al-Quran untuk disampaikan kepada umat secara luas. Metode pengajaran Al-Quran yang diterima Rasulullah dari malaikat Jibril tertuang dalam surah Al-Qiyamah ayat 16-19. Ibnu Katsir menjelaskan prosedur pengajaran Al-Quran yang dimaksud dalam ayat tersebut sebagai berikut. Penghimpun Al-Quran di dalam hati. Rasulullah secara otomatis menjadikan dirinya dapat menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Rasulullah dituntun oleh malaikat Jibril dalam membaca Al-Quran kalimat per kalimat. Rasulullah diberi wawasan penjelasan mengenai wahyu Al-Quran yang baru saja diterimanya. Metode pengajaran dari malaikat Jibril itulah yang kemudian diterapkan Rasulullah kepada para sahabat sejak turunnya Al-Quran. Awalnya Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran yang baru saja diterimanya di hadapan para sahabat. Para sahabat kemudian menghafal ayat-ayat yang disampaikan Nabi Muhammad dari waktu ke waktu. Semakin banyak sahabat yang menghafal Al-Quran, bahkan keseluruhan 30 juz. Mereka tidak sekedar menghafal, tetapi juga memahami, mempelajari, dan mengamalkan ayat-ayat yang terpatri dalam ingatan. Beberapa sahabat yang telah hafal Al-Quran kemudian dikirim ke berbagai daerah untuk mengajarkannya. Beberapa sahabat yang mencatat wahyu-wahyu Al-Quran pada masa Rasulullah adalah Zaid bin Sabit, Abdullah bin Amrin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Aban bin Sa'id, Khalid bin Walid, Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa ini, bentuk kodifikasi Al-Quran masih terpisah-pisah di beberapa tempat dan belum tersusun sesuai urutan ayat dan suratnya. Penyempurnaan kodifikasi Al-Quran baru ditindaklanjuti setelah wafatnya Nabi Muhammad, tepatnya pada masa Khalifah Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Sejarah kodifikasi Al-Quran berlangsung selama 3 tahap, yaitu masa Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat Al-Quran yang baru diterimanya dibacakan kepada para sahabat yang kemudian menghafalkannya. Masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di pelepah kurma, lempengan batu, dan dari penghafal Al-Quran. Masa Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan meminjam mushaf yang dibawa oleh Hafsah binti Umar, putri Umar bin Khattab, untuk dikodifikasi menjadi Mushaf Utsmani atau Al-Imam. Kodifikasi Al-Quran merupakan bukti komitmen umat Islam dalam menjaga keaslian kitab suci mereka. Dalam kajian Ummul Quran, kodifikasi Al-Quran merujuk pada 2 pengertian, yaitu hafalan di luar kepala dan ingatan, dan penulisan Al-Quran huruf demi huruf, kata demi kata, ayat demi ayat, dan surat demi surat. Kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar. Pada awal pemerintahan Abu Bakar, terjadi perang Yamamah yang mengakibatkan tewasnya para penghafal Al-Quran dalam jumlah yang signifikan. Keadaan tersebut membuat Umar bin Khattab khawatir akan punahnya Al-Quran apabila tidak segera dilakukan kodifikasi. Umar bin Khattab menyampaikan kegelisahannya pada Khalifah Abu Bakar dan menyarankan untuk mengumpulkan seluruh ayat Al-Quran yang saat itu tersebar dalam
ingatan maupun catatan para sahabat. Pada awalnya, Abu Bakar sempat ragu karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun, setelah dilakukannya musyawarah bersama para sahabat, akhirnya disepakati untuk melakukan kodifikasi Al-Quran. Abu Bakar menindaklanjuti keputusan musyawarah dengan memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menghimpun atau menulis Al-Quran dalam satu mushaf. Kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan melahirkan produk Al-Quran beberapa mushaf yang sangat terbatas. Mushaf Utsmani atau Al-Imam merupakan fase ketiga dalam sejarah kodifikasi Al-Quran. Pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tercatat sebagai orang yang mengusulkan kodifikasi Al-Quran kepada pemerintah. Sedangkan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Hudzaifah ibnu Yamam adalah orang yang mengusulkan kodifikasi Al-Quran kepada pemerintah dengan sebab yang berbeda. Kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Salah satu karakteristik Mushaf Ali bin Abi Thalib adalah terkait jumlah dan susunan surah yang berbeda dengan Mushaf Utsmani. Dalam Kitab Tarikh Al-Quran karya Abu Abdillah Al-Zanjani, beliau menyebutkan bahwa jumlah surah dalam Mushaf Ali bin Abi Thalib terdapat sebanyak 109 surah. Dapat diketahui bahwa dalam Mushaf Ali bin Abi Thalib tidak mencantumkan 5 surah, yaitu surah Al-Fatihah ayat 1, surah Al-A'raf ayat 13, surah Saba ayat 34, surah At-Tahrim ayat 66, dan surah Al-Alaq 96. Tidak diketahui secara pasti terkait alasan Ali bin Abi Thalib tidak mencantumkan 5 surah tersebut. Dapat dimungkinkan jika 5 surah tersebut dilewatkan secara tidak sengaja dalam proses penulisan wahyu tersebut. Penulis wahyu mencatat sesuai arahan Nabi. Para penulis wahyu memiliki peran penting dalam mencatat ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan arahan Nabi Muhammad SAW. Setiap kali wahyu turun, Nabi Muhammad akan memanggil para penulis wahyu dan memberikan instruksi mengenai pencatatan ayat tersebut. Proses pencatatan yang teratur dan teliti memungkinkan ayat-ayat Al-Quran tersimpan dengan benar sehingga dibukukan di masa Khalifah Utsman bin Affan. Dari pembahasan sebelumnya bahwa kodifikasi Al-Quran dengan cara dihafal sangat rawan untuk dilupakan. Penulisan Al-Quran juga telah dimulai pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah belum ada yang namanya kertas, jadi para sahabat memanfaatkan barang-barang yang bisa dimanfaatkan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Contohnya seperti potongan kulit, pelepah kurma, daun lontar, lempengan tulang belikat, batu, dan potongan kertas kuno. Beberapa sahabat yang pernah mencatat wahyu itu telah disebutkan sebelumnya. Siapa saja? Sahabat yang telah menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz, sebagian diantaranya dikirim ke berbagai daerah untuk mengajarkannya. Contohnya adalah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum yang dikirim sebagai utusan Rasulullah ke kawasan Madinah sebelum periode hijrah. Penyebaran Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pengiriman salinan ke pusat kekhalifahan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Penyebaran ini secara resmi disebarluaskan ke berbagai wilayah kekhalifahan menjadi langkah penting dalam menyatukan bacaan Al-Quran dari berbagai wilayah di dunia ini. Kemudian, menjaga kemurnian Al-Quran dan menyatukan bacaan umat Islam di seluruh dunia untuk memastikan bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang tetap terjaga keasliannya hingga saat ini. Jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila banyak salah kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.